selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multi interpretasi. Tetapi karena ini adalah investasi, juga merupakan bagian tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri, bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir, Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana, Pak? Yang sampai hari ini nggak dapat bulanan, Pak. Mereka menderita ya. Kenapa, Mas? Ya, nggak ada yang perhatiin, Pak. Mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini, Pak. Ya, anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak. Kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa, dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di Republik itu, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigit jari, Pak. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua, Pak. Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini, Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang, Pak. Bagaimana dengan ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga, Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana, Pak. Bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat, indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan, Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya, Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini, Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan, Pak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa, Pak. Yang pertama, pimpinan, saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan menyangkut anggaran. Rasanya sih curhat sih enggak. Cuma saya ingin mengatakan aja bahwa apapun diputuskan oleh pemerintah, karena membahas anggaran ini kan eksekutif dan legislatif. Karena kami berpandangan bahwa mitra kerja kami adalah Komisi 6, dan setiap rapat nanti Komisi 6 akan mengejar kami terkait dengan KPI. Karena itu saya stressing bahwa berapapun dikasih nggak ada masalah. Tapi tolong dicatat dalam kesimpulan bahwa kami tidak mengiyakan RKP 1.850 triliun. Kenapa? Karena itu terkait dengan pertanggungjawaban nanti untuk Komisi 6 menghajar Kementerian Investasi. Jadi saya sudah memasang blog duluan, mau dikasih berapapun nggak apa-apa. Karena kami Kementerian Investasi nggak punya domain untuk menolak atau mengapa, enggak. Cuman maksud saya adalah harus berimbang antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab, itu aja kok. Mau diturunkan juga nggak apa-apa, turunkan lagi targetnya. Jadi kalau saya prinsipnya itu, bahwa kemudian nanti apakah karena penilaian dari Ibu Menteri bahwa kepemimpinan kami di sini, saya pikirkan saya harus berpikir yang terjelek. Karena masa bakti Kementerian Investasi ini kan 2024 Oktober berakhir. Jadi saya tidak mau meninggalkan legasi juga yang seolah-olah menteri berikutnya
itu mendapatkan hal yang tidak pas untuk kemudian saya memperjuangkan. Itu aja kok prinsipnya Pak Ketua. Jadi yang penting masukkan di kesimpulan dulu bahwa kami menerima nggak ada masalah. Jadi sifatnya menambah bebannya dinaikkan, berkurang ya bebannya juga dikurangi. Itu aja kok, nggak ada hal yang berat di situ. Yang kedua, menyangkut dengan pertanyaan dari teman-teman saya yang terhormat, Pak Haris, Pak Dedi, dan hampir semua terkait dengan Starlink dulu, Starlink, Elon Musk. Saya boleh jujur ya di ruangan ini, saya tidak menghandle langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dusta antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar. Kebetulan saya juga lagi melakukan studi S3 saya di UI, karena Pak Kim juga sudah tahu bahwa negara kami sekarang lagi mendorong tentang hilirisasi sumber daya alam. Tapi di Korea kan luar biasa perkembangan negaranya, sekalipun tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup, tapi dia mempunyai teknologi, punya kemampuan SDM yang cukup baik, market global yang cukup baik. Karena itu saya mau bertukar pikiran dengan Pak Kim, desain apa yang dibangun oleh pemerintah Korea pada saat itu untuk mendorong industrialisasi mereka. Endowment of Indonesia and Korea, of course, very different. Considering Indonesia's comparative advantage, I think it was a very wise decision to start the resource-based industrialization strategy. So the first is the importance of economic diplomacy, because the advanced markets are still the most important markets in the world, and also many advanced countries still hold important technologies. The second is importance of patient capital and the government's role in providing patient capital, because it's the only agency that can fix market failures. Markets cannot fix its own failures. And the third point is the importance of national champions. And it's a long journey, but the government needs to be beside them to cheer them on and make their ventures successful in the long term. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan ya dari penyampaian Bung Deddy Sitorus, anggota DPR RI, fraksi PD Perjuangan, dan juga dari Menteri Investasi di era Jokowi, dan mungkin kita melihat di era Prabowo Subianto juga berlanjut. Nah, tentu bila mana kita melihat bahwa penyampaian sedemikian rupa yang disampaikan oleh Bahlil ya sebagai Menteri Investasi, dan kemudian Deddy Sitorus sebagai DPR RI ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tentu tadi membahas mengenai tambang gitu ya. Bagaimana tadi yang saya lihat dari Bung Deddy Sitorus, bahwa inti poinnya adalah jangan pandang bulu gitu ya, atau harus adil gitu, dan kemudian harus sebetulnya mengutamakan penduduk yang ada di lokasi di daerah tambang tersebut. Nah, tadi kan sempat disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus ya, jangan hanya karena ada ormas-ormas ini dan itu dan lain sebagainya, dan terlibat atas kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Tetapi yang jelas kita lihat semua rakyat juga ikut atas kemerdekaan ini dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi sesuatu hal yang mesti dievaluasi kembali ke depannya ya, bagaimana kita
melihat kondisi tambang, penduduk setempat, dan lain sebagainya. Dan kemudian pengusaha-pengusaha lokal gitu ya. Nah, tetapi tadi saya percaya dan meyakini teman-teman sudah paham. Nah, di sini saya akan saya akan membahas bagaimana penyampaian dan pendapat teman-teman kita di komentar, sekaligus saya akan mengulasnya dan saya akan baca kepada kita bersama dan kita akan berikan pencerahan dan tanggapan ya dari berbagai pendapat teman-teman di komentar pada video ini. Nah, video ini saya dapat dari TikTok gitu ya. Daerah lain salut sama pemikiran abang ini. Nah, ini pada pemikiran Bang Deddy Sitorus. Oh, oke, sorry. Belum semuanya ya. Saya akan coba melihat dari komentar atas. Nah, Deddy Sitorus, anggota DPR yang PDIP berani berjuang demi rakyat. Gobloknya Bahlil. Karena jadi tim kampanye dituhankan tapi pejuang dikubur, dasar pengkhianat dan penjilat. Oke, ada 20 alasan. Mereka terikat janji politik Pilpres kemarin. Kan yang paling banyak suara dari ormas-ormas agama yang kita tahulah. Ya, tadi kan disampaikan Bung Deddy Sitorus. Ya, jangan karena memang secara politik ya itu bermanfaat untuk suara gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai keadilan itu ya jangan hanya memandang pada ormas-ormas agama. Jadi banyak di sana penduduk setempat ya, pengusaha-pengusaha lokal di daerah pertambangan tersebut dan lain-lainnya ya. Oke, kemudian saya asli Kalimantan, suku Kutai. Bangga sama Deddy Sitorus, cerdas dan mantap. PDIP kalau jadi oposisi menyalah abangku ya. Jelas kita ketahui partai PDI Perjuangan ya di era pemerintahan ini satu-satunya partai yang menjadi oposisi kalau nggak salah. PKS kemarin sempat, tetapi saya nggak tahu sekarang udah bergabung atau tidak gitu ya, sudah resmi atau bagaimana. Dan masih banyak partai-partai lain memang yang sudah bergabung di koalisi Indonesia Maju. Oke, kemudian PDIP itu harusnya begini. Saya dukung PDIP jadi oposisi selamanya. Karena kalau jadi bagian pemerintahan adem ayem. Menyala memang cocok jadi oposisi penyeimbang. Mantap ya. Banyak juga yang mengharapkan PDIP jadi oposisi teman-teman ya. Bukan cuma saya ternyata. Oke, kemudian tambang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Yang kelola daerah lain, salut sama pemikiran abang ini. Nah, memang itu tadi yang disebutkan. Jadi, di daerah itu kan ada tuh penduduknya tuh, ada masyarakatnya di sana. Ya kenapa harus dikelola oleh daerah-daerah yang lain? Kenapa nggak di daerah itu sendiri dikelola? Orang-orang yang di daerah itu yang mengelola tambang itu dan sebagainya. Ya kenapa harus dari luar gitu? Toh juga orang-orang banyak di situ yang bisa mengelola. Kenapa harus dari luar? Kenapa dari daerah lain? Gitu loh. Jadi keuntungan bagi masyarakat di daerah yang ada tambang itu direnggut oleh daerah lain gitu ya. Yang seharusnya mereka juga berhak mendapatkan itu. Ya kurang lebih seperti itulah dari pemikiran Bung Deddy Sitorus. Nanti teman-teman bisa juga menyampaikan pendapat teman-teman ya bagaimana situasi ini. Saya yakin teman-teman juga kalau berpikir logika pasti seperti yang disampaikan oleh Bung Deddy ya setuju gitu ya. Nah, tujuannya untuk pemilu 2029 supaya bisa digunakan suaranya. Tambang di luar Pulau Jawa tapi mengapa daerah Jawa yang maju? Bantu jawab. Nah, ini dia. Tambang di luar Pulau Jawa. Oke, tambangnya ada nih di Sumatera, Papua, Kalimantan. Tetapi kenapa Pulau Jawa yang maju? Ini ada penjelasan nih, ada 5 penjelasan. Coba saya lihat ya. Itu yang harus dipertanyakan. Saya cuma khawatir dijebak. Oke. Jika semua elemen sudah terlibat dalam KKN, maka dinasti politik akan berjalan mulus dan demokrasi bisa bubar dengan tanda kurung berganti.
hutang budi Pilpres kemarin, ya, hanya mau jaga suara di periode berikutnya. Dimanfaatkan untuk kepentingan politik jika diterima juga bikin masalah. Dijadikan tameng lebih tepatnya. Ini sih kemungkinan yang logis. Tambang itu riskan permainan, mudah menjebak lewat tambang. 2029 nggak pilih kubu mereka bisa masuk bui lewat tambang. Oh jadi jatuhnya mungkin tersandra gitu ya. Ya jatuhnya disandra lah lebih tepatnya gitu ya. Karena tadi kalau lu nggak pilih, gue ada nih. Ya aib lu istilahnya gitu ya. Mau pilih gue atau gue bongkar nih. Nah kurang lebih seperti itulah ya. Oke, 5 tahun izin tambangnya. Kabarnya sih gitu dari yang gue baca mah. Oh. Seperti kepala desa yang mau tak mau harus mendukung yang condong pemerintah aktif atau incumbent ya, karena sudah terindikasi korupsi. Bukan masalah hutang budi, lebih tepat jebakan untuk menarik semua elemen masyarakat ke dalam satu lubang. Oke. Atau hutang budi. Coba saya lihat lagi. Ya, paste ya. Dedi Straim sudah pertanyakan menempatkan ya legation veteran dan masyarakat adat. Semoga Bahlil mengerti agar tidak ditarik kerak bajunya oleh Mas Bowo. Oke gas, kau pilih keberlanjutan pemerintah rejim bobrok. PDIP mode oposisi GG banget, sumpah. Bahlil tampang kaya orang kota tapi otak goblok. Menteri investasi buat kantongnya dewek. Tampangnya ngeselin pengen Bukan goblok tapi cerdas. Dengan memberikan izin tambang ke ormas keagamaan, Bahlil akan dapat citra baik dari masyarakat ormas. Dan hal ini dapat dimanfaatkan untuk karir politiknya ke depan. Nah, jadi ini masalah izin juga ya, izin pertambangan gitu ya. Kenapa hanya diberikan kepada ormas-ormas itu atau banyak diberikan gitulah? Nggak adil. Misalnya ke orang-orang yang ada di daerah pertambangan itu dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kan yang bisa kita bilang, loh kok bisa seperti ini? Apakah ini bentuk dari bagian tujuan untuk politik-politik ini gitu ya? Untuk merenggut suara-suara untuk di 2029 atau pada Pilpres kemarin, ya kita nggak tahu juga gitu ya. Barangkali bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita melihat dugaan-dugaan di Pilpres kemarin ini tentu bisa kita melihat bahwa banyak penyampaian-penyampaian yang saya dengar banyak partai-partai yang tersandra gitulah mungkin ada kasus ini misalnya lu nggak dukung gue bongkar nih. Nah kurang lebih seperti itulah. Jadi mau nggak mau ya it's okay, nurut aja daripada kebongkar aibnya, kena pidana, selesai karirnya, tercemar nama baiknya, selesai sudah hidupnya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau kita melihat ya, karena banyak juga penyampaian-penyampaian yang saya lihat ya isu-isu itu seperti itu ya. Dan kemudian coba saya lihat amanah undang-undang kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat bukan kemakmuran ormas. Nah, seperti itu ya. Untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kemakmuran ormas-ormas saja ya, organisasi masyarakat. Ini ormas ini cenderung ormas keagamaan ya. Mohon maaf nih ya, mungkin yang muslim itu ya. Itu cenderung ya disebut ormas ini ya, ormas keagamaan ya. Saya nggak tahu juga nih sebetulnya tapi itulah yang saya lihat ya. Yang saya dengar juga identik ormas-ormas ini ya sekelompok atau perkumpulan organisasi yang di dalamnya itu ya
agama-agama itu gitu ya. Oke, yang terakhir saya melihat harusnya pemerintah mengusahakan agar hasil tambang bisa dinikmati seluruh warga negara, bukan malah warga negara dikenakan segala macam pajak. Nah, kita melihat di Indonesia ya, pajak dan pajak, apa-apa dipajakin. Padahal kita kaya banget loh ya gitu ya. Saya juga agak konyol juga nih gitu. Kok kita bisa berutang gitu ya? Kok nggak maju-maju Indonesia? Kita punya loh semua, punya tambang, punya nikel, batu bara, timah dan lain sebagainya, sawit segala macam. Apalagi banyak sekali kekayaan alam kita. Kok susah banget berkembangnya, susah banget majunya gitu. Karena saya menilai bahwa ada tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya para mafia ingin memperkaya dirinya sendiri, para koruptor misalnya untuk memperkaya dirinya sendiri, dan pejabat-pejabat yang lainnya. Tidak semua, tetapi banyak ya. Itu saja mungkin teman-teman ya. Saya minta maaf pada video kali ini kita agak sedikit membaca-baca saja biar lebih tenang gitu ya. Silakan sampaikan nanti pendapat Anda juga di komentar ini. Nih, kita akan bahas video selanjutnya mengenai perpolitikan yang terjadi. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.